Selamat malam. Ya, malam Pak Yusuf. Malam Pak Selamat Sarul. malam. Baik, terima kasih ya telah Ya, silakan. diikutkan di roomnya Pak Monibulu. Pak Slamet bisa dengar saya? Bisa Bapak nggih sakit nggih. Baik, saya selalu membatasi diri saya untuk tidak menambah dan mengurangi apa yang disaksikan Bapak pada saat Nggih, Bapak menjadi Muslim. nggih. Bisa dipahami Pak ya? Ya baik. Yang pertama tadi saya mendapat Bapak membicarakan manunggaling kaula Gusti. Nggih. Bapak mendapat syariat dari mana ini Pak? Dan pemahaman Bapak seperti apa manunggaling ini? Itu jadi saya mendapatkan syariat itu boleh dibilang bukan syariat ya sebenarnya, tapi sebuah ajaran. Jadi dari Islam kejawen yang mengarah ke ajaran dari Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Baik. Nah, di situ Ya. yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti itu bukan hanya di dunia saja atau di akhirat saja, bukan, tapi dua-duanya. Jadi dalam pelajaran yang saya terima saat itu manusia manunggaling kawula Gusti di dunia itu karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari sesuatu yang sempurna, dan setelah dijadikan dari debu tanah Allah tuh meniupkan ruhnya. Jadi itulah yang disebut Udah cukup manunggal Pak. saat di dunia. Udah cukup Pak. Karena jawaban Bapak di luar Nggih. syariat ya selesai. Artinya jadi Bapak tidak usah kaitkan dengan Allah kalau Bapak udah menjawab bukan syariat. Paham ya? Oh, ya, tunggu dulu. Jadi begini, artinya bukan syariat begini. Jadi karena dalam ajaran itu memang kita tidak mengikuti tentang syariat, karena syariat itu yang termasuk harus begini-begini dan lain sebagainya. Itu sudah campur tangan manusia, itu yang ajaran yang kami terima saat itu. Jadi Nanti dulu, langsung nanti kembali dulu, Allah gitu. nanti dulu, Oke. nanti dulu. Oke. Campur tangan manusia terhadap syariat itu apa maksud Bapak? Jadi misalnya begini, ada satu aliran tertentu dengan aliran yang lain itu kadang-kadang berbeda. Salah Artinya Pak, itu sang bukan alim syariat itu Pak. ulama, Itu bukan ya. syariat Pak. Itu namanya kias. Oke, boleh ya, Beda Pak ya. ya. Oke. Jadi Ya. biar penonton tercerahkan, syariat Islam Iya. itu hanya dua Pak, Al-Quran dan hadis. Kalau Ya. ijma maupun kias itu bukan syariat ya. Ya. Ya, yang kedua, saya ingin mengatakan kepada Bapak, tadi Bapak pada saat Islam membicarakan menemukan sang kalam Isa Al-Masih. Ya Pak ya? Ya. Ya. Tapi Bapak menambahkan kalimat belum ada penebusan. Pertanyaan saya, Islam yang mana yang berbicara tebusan, Pak? Jadi begini, makanya saya tidak sama dengan yang lain karena yang saya ikutin memang mungkin berbeda. Makanya sudah dari awal saya katakan berbeda. Jadi Ya, di dalam begini ajaran nih. ini itu Saya bicara kita Islam loh, hidup Pak. Saya bicara Islam dalam. ya. Saya bicara Oke. Islam ya. Nah, saya bicara Ya. Islam. Jangan pernah Ya. berinterpretasi tentang Islam, ya. Artinya, Bapak tadi mengatakan konsep penebusan tidak ada, berarti Bapak tidak berbicara tentang Islam. Karena tidak ada penebusan di dalam Islam. Oke? Oke, ini begini, saya tanya sekali dulu sebelum saya jawab semua. Saya tanya, Syekh Siti Jenar itu Islam apa enggak? Wallahu a'lam, saya tidak sejaman dengan beliau. Oke, baik. Kalau Ya. begitu ya boleh dibilang ya wallahu alam, karena waktu itu saya mengikuti ajaran beliau, ya kan?
Jadi memang ada banyak kontradiksi. Artinya apa? Pada zaman wali aja beliau sudah dianggap sesat. Tapi setelah Baik. saya ikutin, Pak, saya pelajarin, Pak, yang gini. menurut saya benar gitu. Gini Pak, saya tidak pernah mengarahkan kepada syariat atau acuan apapun. Kan Bapak mengaku Islam. Islam itu tuntunannya cuma dua Pak, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Pak ya? Perkara Bapak melihat pada konteks yang berbeda, Ada hadis, atau oke. memperdalam sesi kejenar, yaitu ruang Bapak, ya. Karena Bapak mengaku Iya. beda dengan yang lain, berarti Bapak tidak pada Iya. Islam yang sesungguhnya, oke? Ya, dan makanya nanti saya juga akan tanya Islam yang sesungguhnya itu yang Nggak seperti apa-apa. apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kita Nggih, matur nuwun, nggih. Baik, Nggih. saya tidak menyerang Bapak ya. Saya Betul. mengembalikan Nggih, apa yang malah Bapak banyak katakan. belajar. Baik, Nggih, kula nggih ya. pengen belajar. Tadi di kajian Bapak, pada saat Bapak Islam, Bapak berdoa setelah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, Nggih. Bapak merasa tidak dijawab. Nggih. Bapak tahu nggak sih konsep doa dan konsep ujian bagi orang-orang beriman? Bapak tahu? Ya, pada saat itu mungkin saya belum tahu, Bapak. Baik, artinya Bapak tidak paham tentang konsep ujian dan doa di dalam Islam. Oke? Nggih, monggo. Artinya gagal terus Bapak ya. Yang Iya. terakhir saya Karena ingin sampai masuk sekarang pada... juga banyak saudara-saudara yang gagal itu. Enggak, saya tidak bicara orang lain. Saya bicara Bapak. Iya. Karena Bapak Iya, berani ngerti, bersaksi bahwa Bapak Iya. orang Islam tadinya ya. Pak Sarul. Ya, Pak Sarul. iya. Nah, yang Sebentar Pak berikutnya, Sarul. Pak Sarul sebentar Pak. silakan. Ya, artinya Bapak juga tidak boleh menghakimi Pak ini ya, Pak Slamet. Bapak Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tidak pada ranah diskusi Pak. iya. Artinya Jadi Pak Yusuf. begini. Artinya begini Pada saat- Pak. Nah, silakan. Pak Slamet ini menjelaskan apa yang dia pahami selama dia di Islam. Kalau Bapak punya pemahaman berbeda, silakan Bapak kemukakan saja tanpa Bapak harus mempersalahkan bahwa Pak Slamet ini tidak paham, gitu loh. Jadi Baik, di dalam ya. diskusi itu Pak silakan saling menyampaikan apa yang dipahami. Jadi Baik. tidak ada baik. penghakiman di sini Pak. Baik ya. Ini Pak Yusuf ya. Saya meresearch tentang Islam yang beliau justifikasi. Dirinya pernah menjadi Islam. Saya tidak menghakimi, tapi Allah yang menghakimi beliau karena dia tanpa syariat mengaku Islam. Jadi Pak Yusuf tidak paham Islam, jadi Pak Yusuf nggak usah ikutan. Dengarkan Bukan saja. masalah tidak paham Islam, Pak. Saya tidak bisa membenarkan pernyataan Pak Sarul kalau Pak ini Bapak katakan tidak paham Islam. Dia ini Nah, belajar, beliau Pak. sendiri Pak mengaku Sarul. loh Pak. Beliau Beliau sendiri ini mengaku, belajar, saya Pak. beda. Bahkan beda. kalau menurut saya, Pak Slamet ini jauh lebih paham daripada Bapak. Jadi Bapak tidak boleh menghakimi dia gitu. Pak Yusuf, biarkan saya dengan mantan saudara seiman saya berdiskusi. Beliau sendiri Iya, mengaku silakan beda. Bapak berdiskusi. Makanya kan saya Ya, kasih silakan ruang. Pak Sarul. Coba saya ingin dengar sampai mana gitu loh. Tolong Pak Yusuf Ya. berhenti dulu. Ikuti Ya, saja. Oke. komunikasi Tapi tolong saya dengan Pak jangan Slamet. memberikan penghakiman, Pak. Silakan Bapak sampaikan aja apa yang Bapak pahami gitu loh. Silakan. Kalau tidak ada penghakiman berarti tidak ada kebenaran di dalam Islam. Itu maksud Bapak. Harus ada Kenapa? Begini Pak verifikasi Sarul, benar mohon itu maaf benar, ini salah itu ya, salah. saya nyambung dikit. Sebelum saya nyambung dikit. Nanti dulu Jadi Pak, begini. Bapak bisa tanya ke saya nanti ya. Nanti. Ya, Pak Slamet, jadi ya.
Saya Bapak tahu ngerti, bahwa pedoman Sebentar, Pak orang Selamat. Islam itu Al-Quran Pak dan Selamat, hadis. sebentar. Ya, Ya, kesaksian Bapak masih ada lagi satu nih ya. ya. Tadi Bapak Betul. mengungkapkan tentang Al-Maidah 7 Al-Maryam 71. Maksud Bapak apa itu? Ya Jelaskan. Bapak belajar lagi untuk pemahaman kami kok, gitu. Coba utarakan pemahamanmu. Kita bicara Islam, jangan kami di sini. Ya Apa kalau pemahaman kan Anda gini itu? Bapak, kan sudah saya katakan, Aha. setahu saya loh ya, Islam itu kan Terus. banyak mazhab. Makanya kalau Jangan beda bicara yang lain. penafsiran umrah, Saya kan gitu. bicara Oke, Maryam 971, silakan. Bahas. baik. Jadi ini bicara tentang dan tidak ada seorang pun Hmm. daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak datang nggak Ya. nanti di sana? Bapak datang nggak? Saya sudah enggak, saya udah punya juru selamat. Kalau dulu iya Nah, pasti. Saya bicara Anda lagi Islam. Datang. Iya, kalau saya masih di Islam saya datang pasti itu. Nah, Pasti. sekarang saya kasih tahu ya. Iya. Datang di situ seluruh manusia itu datang. Tapi baca di 72-nya Pak. Siapa yang Allah selamatkan? Baca lagi 72-nya Pak. Baca 72-nya apa? Jadi begini Bapak, saya sudah memahami itu semua. Cuman saat itu saya belum punya juru selamat. Saya masih insya Allah. Jangan bicara yang lain. Itu. Jangan bicara yang lain. Enggak, ini pemahaman saya. Jadi kalau saya mau dikirim suruh memahami yang dulu lagi, itu sudah saya tinggalkan. Artinya saya sudah menemukan kedamaian. Islam yang Anda bawa, ya. Ayat 72-nya menegaskan Allah membiarkan orang-orang kafir. Saya sudah tidak mau menerima itu, Pak. Artinya apa? Itu sudah saya tinggalkan sekarang. Anda tanggung jawab, ya. Biar di luar sana tidak disesatkan dengan asumsi Anda. Paham? Jadi, saya tidak pernah menyesatkan, saya menceritakan. Makanya suruh pakai akal budi. Itu loh, enggak. Saya membacakan kok. Supaya mereka belajar. Anda nggak punya syariat. Akal budi dari mana? Tanpa syariat, bubur. Ya sekarang memang bubur silakan. Saya sudah terima Tuhan. Makanya itu yang saya akui dulu. Bahwa ajaran yang kami terima seperti itu. Sekarang saya tanya Bapak. Ini ya, ini sejarah yang saya terima. Hadis itu muncul kapan? Itu loh. Nanti dulu, jangan mintanya dulu. Iya. Allah menyiapkan neraka dan menetapkan orang-orang kafir dan jolim itu di neraka. Dan Allah menempatkan orang-orang yang bertakwa itu di surga. Itu ayat 72-nya Pak. Siapa yang bertakwa? Oke, saya paham Bapak. Sekarang saya minta waktu sedikit aja. Sedikit aja, begini. Nanti Bapak bisa jawab, biarkan saya dulu ya. Siapa yang bertakwa menurut Allah? Baca di Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disitulah ketakwaan orang Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu Pak jawabannya, yang selamat dari ke surga. Betul, terus Bapak. Nek wekdal niku walaupun mati dalam Islam misalnya wekdal niku kula mboten gadah jaminan. Niku lho. Silakan bertanya. Nggih, jadi ngeten pun kok jane pun mboten ajeng tanget, udah ndak mau tanya, tapi ini yang saya garis bawahi saya begini. Kalau kita bertanya, tadi Bapak udah gagal memahami Maryam 71. Ya. Jadi begini. Oke, bukan begitu. Artinya begini, kalau kita menjawab, katakanlah kita itu sudah punya rumah tangga masing-masing.
hukum satu rumah tangga kita, saya misalnya, terus tak pakai untuk mengurai atau hukum tetangga lain, itu juga nggak bisa masuk sekarang gitu loh. Pak, saya tidak bicara Bapak dalam keadaan Nasrani. Saya bicara Bapak mengaku Islam, membicarakan ayat Al-Quran. Bapak, Ya, Makanya oke, saya saya katakan itu gagal. Oke, jangan tidak apa-apa, dipotong Pak. dulu, Pak Saya katakan Sarul. itu gagal. Makanya- Menurut Bapak betul. Mas Ya, Sarul, Pak tolong Sarul, jangan ya. dipotong dulu, Pak Sarul. Kasih Makanya kesempatan saya dulu, Pak. gagal memahami, saya terima Tuhan. Gitu loh. Ya, itu aja. Betul. Oke, enggak apa-apa. Kami Islam. Ya, memang saya gagal memahami, Makanya Pak. saya sarankan jangan sok tahu tentang Islam kalau Anda udah terima yang lain, Bapak, oke? Bapak jangan bicara, jangan so tahu, Oh, Pak saya tidak Sarul. pernah Itu sok bahasa tahu, yang Pak. Saya tidak. dari awal sudah Nah. bilang itu yang saya tahu loh. Bukan sok tahu, itu yang saya tahu. Tadi Anda mengatakan Anda gagal. Sekarang begini, Pak Sarul. Sebentar, Pak Sarul. Sebentar. Kalau misalnya Pak Slamet bilang Anda so tahu, bagaimana menurut Bapak? Oh, saya tidak pernah mengklaim. Loh, Bapak mengklaim bahwa Pak Slamet adalah orang yang so tahu. Bagaimana kalau seandainya Dia kalimat itu pengakuannya diarahkan gagal ke kok. Bapak gitu loh? Orang yang udah mengklaim lalu dia mengatakan gagal, apa itu namanya? Sok tahu kan? Bapak, itu Saya kan hanya pernyataan mengutip kata Bapak yang Bapak. mengatakan Akhirnya kalau begini dia loh, Pak gagal. Sarul. Jadi pemahaman Bapak dengan saya itu beda. Dari awal saya mengatakan yang saya tahu seperti itu aliran saya. Gitu loh. Nah, kalau beda dengan Bapak atau nggak sepaham itu wajar. Gitu loh. Pak, Itu wajar saya gitu loh. tidak bicara aliran. Dari awal saya katakan rujukan orang Islam itu Quran hadis, tidak ada aliran.